banyak guru-guru kemarin honorer yang sudah lolos tes, tetapi tidak ada formasinya. Nah, maka Mas Menteri menjamin, tidak apa-apa, nanti selanjutnya akan ditempatkan, katanya begitu. Guru honorer yang ada di sekolah negeri tergeser kalah dengan guru dari sekolah swasta karena kita membuat atau membentuk panja pendidikan vokasi, sudah selesai, ada beberapa rekomendasi bagaimana pendidikan vokasi ini harus berjalan di Indonesia. Kemudian panja pembelajaran jarak jauh, karena banyak kendala, beberapa rekomendasi sudah dilaksanakan, sudah ditindaklanjuti oleh Menteri, salah satunya misalnya kenapa ada pembagian kuota internet dan seterusnya, dan masih banyak kendala lagi, apakah itu gawai dan seterusnya. Tapi di bawah memang kita masih banyak mendapatkan kendala, karena kalau sepenuhnya pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, maka efektivitas pembelajaran itu masih hanya 40%. Nah, itu kira-kira pembahasannya. Tapi itu panja ini sudah selesai dan sudah rekomendasinya sudah diberikan kepada pemerintah. Kemudian panja peta jalan pendidikan. Kita sudah bikin panja dan sudah ada rekomendasinya, sangat tebal. Tapi sayang memang ini tidak lanjut ini, Mas Menteri, karena ada beberapa kritikan, salah satunya adalah frasa yang terkait dengan agama yang tidak masuk, kemudian pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia, dan seterusnya, yang kemudian itu sebagai dampak dari peta jalan pendidikan dan tertuang di PP 57, tetapi sampai sekarang PP 57 ini juga masih belum direvisi. Nah, itu yang berdampak pada standar nasional pendidikan juga harus dihapus, digabung dengan eselon 1. Kemudian panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, bukan saya juga ininya, ketuanya, tapi saya selalu mendampingi dan sampai sekarang masih berjalan karena masih tahap 2. Nanti menunggu tahap 3. Tahap 2 ini yang paling heboh karena banyak guru-guru PTKK yang di sekolah negeri tapi kemudian tergeser oleh guru-guru dari swasta, sementara guru swasta rata-rata tersertifikasi karena tidak terkendala SK. SK-nya cukup dari yayasan, sementara kalau di sekolah negeri SK harus dari kepala daerah. Nah, ini yang akhirnya mereka tergeser karena kalau sudah punya sertifikat maka dia mendapatkan afirmasi 100% kompetensi teknis. Nah, ini yang sekarang masih berjalan, dan di tengah itu ada kemarin 219 calon kepala sekolah yang sudah lulus dari 399 kepala sekolah di Brebes yang tidak bisa atau rentan tidak dilantik karena belum pelatihan, dan alhamdulillah sudah akan diterbitkan surat edaran yang 219 calon kepala sekolah itu nanti akan dilantik dan pelatihannya selanjutnya. Berarti bupati harus menyediakan anggaran untuk pelatihan kepala sekolah itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, panja GTK ASN, guru tenaga pendidikan honorer yang menjadi ASN. Ini memang masih ada banyak problematika. Pemerintah, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkyu, dan seterusnya sudah memastikan bahwa ini semuanya ditanggung APBN. Tetapi faktanya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur masih mempertanyakan karena masih harus ada analisa keuangan daerah AKD ketika mau mengajukan formasi, sehingga di beberapa daerah masih 5.000 formasi guru honorer yang ada, tapi yang diajukan cuma 500. Kenapa 500? Karena semula mengajukan semua, tapi ketika harus ada analisa keuangan daerah, maka dia nggak mampu, maka hanya mengajukan 500 saja. Misalnya seperti itu. Sehingga banyak guru-guru kemarin honorer yang sudah lolos tes, tetapi tidak ada formasinya. Nah, maka Mas Menteri menjamin, tidak apa-apa, nanti selanjutnya akan ditempatkan, katanya begitu. Panja GTK honorer ASN mendesak pemerintah untuk membuka formasi P3K bagi guru olahraga. Ini ada beberapa
apa namanya, formasi yang tidak ada di dalam pengumuman rekrutmen P3K. Jadi guru kesenian, bahasa daerah, guru PAUD, guru sekolah inklusi, segala macam itu belum ada. Nah, sedikit demi sedikit sudah mulai diakomodasi, tapi masih, kalau guru PAUD masih belum. Guru PAUD adanya PAUD formal yang ada, tapi PAUD yang pada umumnya masih belum ada. Nah, ada satu lagi yang memang sama sekali tidak ada adalah GTK namanya. GTK adalah guru dan tenaga pendidikan, tapi tenaga pendidikan masih belum ada formasi 2021 dan 2022 mestinya dibuka, tapi wallahualam nanti kita melihat. Mendesak pemerintah memberikan afirmasi nilai kompetensi ini sudah ada tindak lanjut, sungguh pun tadi masih ada keluhan karena di lapangan di tahap 2 itu guru honorer yang ada di sekolah negeri tergeser kalah dengan guru dari sekolah swasta karena di tahap 2 ini ternyata pemerintah merekrut dari umum dan dari sekolah swasta. Nah, kelebihan dari sekolah swasta adalah karena dia sudah dapat sertifikasi pendidik, maka mendapatkan afirmasi 100% kompetensi teknis. Komisi 10 telah mengundang dan menerima berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan, baik itu di RDPU atau mungkin juga lewat forum-forum reses atau di luar gedung. PGRI dapat berperan lebih aktif dalam memberikan masukan, kritik, saran terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, diantaranya evaluasi asesmen nasional, program sekolah guru penggerak, dan rencana revisi undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru disampaikan sekilas, tetapi ini ternyata masih mau melempar lagi bahwa sekarang ini kan posisinya inisiatif pemerintah, tapi pemerintah nampaknya mau melempar lagi ke DPR. Wallahualam. Artinya kalau itu yang terjadi, maka 2003 belum maju, kalau 2003 belum maju, 2022 belum maju, maka kalau 2022 ini kan undang-undang besar, undang-undang berat, ini nanti rawan untuk tidak jadi nih, karena masuk ke tahun politik 2023 itu saya kira sudah dinamika persiapan 2024, karena 2024-nya bukan April seperti yang lalu, tapi Februari tanggal 21, sementara begitu.